bersama Senin 5 Mei tahun 2025. Pembelajaran P5 dan Tuhan menolong kami dalam kami melakukan cerita dan juga menonton video tentang sampah dan juga kami akan mengerjakan Elsa dan Prabu. Tuhan menolong kami sepanjang satu hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. KP5 apa KP5 itu? Sama-sama proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, topik kita untuk semester 2 aku sayang bumi. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Luftan dan monster. Apa? Ini ada kata-kata bijaknya ya. Apa yang kita berbuat akan kembali kepada kita lagi. Baik, Luftan. Luftan pergi ke rumah neneknya di desa. Tempat paling indah dan menyenangkan bagi Luftan. Padinya yang sudah menguning. Luftan mencoba memberitahu orang desa. Mereka tak percaya. Jangan buang di sini. Ini sungai yang bersih. Tapi lihatlah apa yang dilakukan oleh bapak yang ganteng ini. Dia buang sampah sembarangan. Ada plastik, ada botol dan semuanya. Mereka tidak dapat melihat monster. Mereka tidak tahu bahwa mereka sendirilah yang menciptakan monster sampah. Monster sampah. Tidak ada yang melihat ini. Mereka pikir kalau buang sampah ke sungai, udah dibawa itu saja. Apakah kamu juga ingin menjadi pejuang lingkungan seperti Luftan? Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar. Sungai dapat mengetahui sungai dan membuat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Membakar sampah bukan 18 tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar memilah dan olah tidak terlalu. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilihan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku tanggung jawab. Apa monster sampah? Ayo berdiri. Ya, sampah itu apa saja nak? Banyak. Berdiri Sam. Yes. Oh yes, benar. Apa yang dilakukan Luftan dan teman-temannya untuk menyelamatkan? Ya, apa yang dilakukan Luftan dan teman-temannya? Yes, betul. Iya, pandai. Perasaan Luftan dan teman-temannya saat mereka menyelamatkan desa mereka dari monster sampah. Bagaimana perasaan mereka? Oke, ya, dari cerita sekarang dari video. Bagaimana cara olah sampah? Pandai, oke. Hujan berlangsung cuma beberapa jam dan ini yang terjadi. Jalanan dan rumah-rumah di dalam banjir. Dari mana ya menjadi berasal? Ya ampun. Aduh, sama dia banyak banget kesalahan. Terima kasih Pak untuk saran-sarannya. Terima kasih semua atas kerja kerasnya. Bagus. Terima kasih Sandi dan Rena. Wah, bajunya seru-seru. Diingat ya teman-teman, sungai bukan tempat. Apa yang kamu tahu memilah sampah itu namanya apa? Nama sampah. Nama sampahnya? Organik, anorganik.
coba sama dua tahun digunakan untuk nyambung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah buah merah. Tempat sampah ini bisa digunakan untuk buah kemasan yang mengandung bahan kimia seperti alkohol mereka serta kemasan obat misalnya. Teman-teman juga pernah lihat tempat sampah buah yang kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah buah kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak akan rusak dan tidak bisa didaur ulang. Contohnya mau mulai dari nomor karet. Nah, ini dia dari nomor karet. Anak-anak akan melakukan memilah sampah. Perhatikan semua ke depan. Anak-anak akan memilah sampah. Sudah tersedia. Ada sampah organik, sampah anorganik, sampah beracun, tas, sampah daur ulang, dan kamu pilah dan kamu tempatkan yang ada di depan itu. Yang sudah disediakan ada sampah beracun, kertas, residu, anorganik, organik. Anak-anak siap? Siap. Untuk memilah sampah? Siap? Siap. Oke, siap. Asep, Nada, Kadang, Abed, dan Evanil. Di sini ada berbagai sampah. Kamu pilah dan tempatkan pada keranjang yang sudah disediakan. Oke, silakan. Anak-anak, boleh tidak buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, Agar rumah kita bersih. lingkungan pun juga bersih. Untuk kita jadi sehat. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Tepuk terima. Ke sungai, lalu menonton video aktif 5 warna tempat sampah, dan anak-anak juga sudah memilah sampah dan membuang pada tempatnya masing-masing. Nah, masalah kita kepada sampahku kreasiku. Apa? Sampahku kreasiku. Jangan teriak suara di atas ulangi. Sampahku kreasiku. Sampahku kreasiku. Nah, ini semua yang ada di depan ini namanya pitogram. Apa? Pitogram. Artinya kamu memilih. Nah, yang ini ada tempat pensil dari sampah. Nah, ada sampah kardus, ada kaleng, lalu ada busa tua dan juga tali rafia. Ini juga dari botol. Botol apa nih? Botol sampah aqua yang sudah dicat. Yang sudah dicat. Ya kan? Jadi nanti pot bisa juga nanti di rumah ditanami bunga-bunga yang asli dia. Bunga mawar, bunga anggrek, apa lagi? Dari bahan sampah. Siapa yang mau pilih tempat pensil? Silakan. Siapa yang mau pilih pot bunga? Oke. Bisa. Oke. Mulai dari ini ya. Anak-anak, boleh tidak buang sampah sembarangan. Tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah di tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Buang di tong sampah. Agar kamar kita bersih, Agar rumah kita bersih. lingkungan. Sampai di sini kita sudah melakukan pictogram. Anak-anak sudah memilih
mulai mengerjakan kreasi tempat pensil.